Halo, selamat datang. Hari ini kita punya sebuah cerita yang singkat, agak misterius, tapi maknanya dalam banget. Ini adalah kisah tentang guru Kakua dan pelajarannya yang cuma terdiri dari satu nada. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita ngajarin sesuatu yang penting, tapi tanpa pakai kata-kata sama sekali? Bisa nggak ya? Nah, ini dia inti misteri dari cerita kita. Ada seorang guru, dia cuma mainin satu nada dari serulingnya, terus dia menghilang selamanya. Aneh banget kan? Apa coba maksudnya? Nah, untuk ngerti, kita perlu kenalan dulu sama sosok di baliknya. Yuk, kita mundur sedikit buat kenalan sama Kakua. Karena sifatnya yang unik inilah yang jadi kunci buat mecahin teka-teki dari tindakannya. Jadi, siapa sih Kakua ini? Dia bukan orang sembarangan. Dia itu pionir loh. Orang Jepang pertama yang sengaja pergi ke Tiongkok buat belajar Zen langsung dari sumbernya. Tapi yang bikin dia beda, dia sama sekali nggak tertarik sama ketenaran, apalagi pengikut. Fokus hidupnya cuma satu. Ya, cuma ini. Hidupnya itu ya meditasi. Bukan cuma hobi atau kegiatan di waktu luang, tapi ini udah kayak napasnya. Totalitas banget. Dan selain itu, dia ini orangnya irit kata banget. Dia lebih sering diam. Bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena dia paham ada hal-hal yang justru esensinya hilang kalau terlalu banyak dijelasin pakai kata-kata. Makanya Kakua ini suka banget menyendiri. Kalaupun ada orang yang susah payah nemuin dia buat minta diajarin sesuatu, dia paling cuma ngomong sebentar, terus pindah lagi, lebih jauh ke pedalaman hutan. Dia bener-bener ngehindarin keramaian. Nah, gaya hidupnya yang menyendiri ini bakal diuji. Suatu hari, dia harus berhadapan sama orang yang paling berkuasa di seluruh Jepang. Disinilah puncak dari ceritanya. Coba deh bayangin suasananya. Kaisar dan semua pejabat penting udah kumpul, nungguin petuah bijak dari seorang guru besar. Tapi yang terjadi, Kalakua cuma diem, nggak ngomong apa-apa. Terus dia keluarin seruling, tiup satu nada pendek. Abis itu dia membungkuk hormat, terus pergi. Dan nggak pernah kelihatan lagi. Tentu saja semua orang di ruangan itu bingung. Jadi, apa artinya satu nada tadi? Apa itu semacam penghinaan atau teka-teki? Atau jangan-jangan, ya justru itulah pelajarannya. Nah, ini yang mau kita coba bedah bareng-bareng. Oke, sekarang kita coba kupas lebih dalam. Apa sih sebetulnya makna filosofis di balik tindakan Kakua yang super unik ini? Gini deh, pada dasarnya kan ada dua cara buat ngajarin sesuatu. Cara pertama, pakai kata-kata. Dijelasin panjang lebar, rumit pakai logika. Cara kedua, pakai pengalaman. Nggak perlu banyak omong, tapi langsung dirasain esensinya. Nah, Kakua ini jelas banget milih jalan yang kedua. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. Kakua itu bukan lagi ngejelasin apa itu Zen ke Kaisar. Dia sedang menunjukkannya secara langsung. Ibaratnya gini, kita kan nggak bisa ngejelasin rasa manis ke orang lain, orang itu harus ngerasain sendiri. Zen itu ya seperti itu, tentang pengalaman langsung saat ini juga. Jadi satu nada itu, ya itulah Zen. Sederhana, nyata, dan terjadi saat itu juga. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Masih ada satu lapisan terakhir yang bakal mengubah cara kita memandang semua ini. Fokusnya bergeser, bukan lagi cuma soal sang guru, tapi juga soal kesiapan muridnya. Ada kutipan kuno dari Konfusius yang rasanya pas banget jadi kunci buat ngebuka teka-teki ini. Intinya, Konfusius bilang, mengajar itu soal waktu yang tepat. Ngajarin orang yang belum siap itu buang-buang kata. Tapi, ngajarin orang yang udah siap atau matang itu malah bisa jadi penghalang buat dia. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, tindakan Kaukia jadi masuk akal banget. Mungkin dia melihat sesuatu dalam diri Kaisar. Kaisar ini bukan murid biasa. Dia sudah matang, sudah punya pemahaman yang dalam. Dia nggak perlu lagi penjelasan teori yang bertele-tele. Dia cuma butuh satu pemicu, satu momen pencerahan. Jadi, satu nada itu bukanlah pelajaran untuk semua orang, tapi itu adalah pelajaran yang sempurna untuk Kaisar di saat itu. Dan ini yang akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Cerita Kakua ini ngajarin kita kalau kebijaksanaan itu bukan cuma soal apa yang diajarkan, tapi juga soal kapan dan kepada siapa pelajaran itu diberikan. Jadi, pertanyaan buat kita semua adalah, kapan momen yang tepat untuk sebuah pelajaran dalam hidup kita? Dan jangan-jangan kita sendiri udah siap belum untuk menerima pelajaran itu dalam bentuk apapun ia datang?